Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Mataram. Halo, nama saya Salsabila Diba dan saya saat ini sedang belajar di salah satu universitas di Kota Yogyakarta. Tempat yang bisa dikunjungi di Kota Mataram ini salah satunya Taman Sangkaryang ini. Terus kalau yang dekat di sini sih tempat makan, ada KFC di Jalan Pejanggi. Ada warung bebalung juga di daerah Posyokra Minoto. Kalau nyari minuman yang segar-segar juga ada di Karang Sukun. Kalau mau lebih Namanya lengkap, apa? ya. Susu Racik. Kartun. Terus ada, kalau mau saya mau lebih Nongkrong gitu di kafe-kafe, itu ada Abnormal, Jalan Bung Karno. Mau lebih lengkap Rota lagi Kopi nih di Jalan Satu Warga. mau lebih lengkap lagi di Epicentrum. Oh iya bener, kok di Epicentrum Bisa kalian lebih- belanja-belanja. Kalian perubahan dari tahun ke tahun di daerah sini itu Taman Sangkaryang ini ya, karena Iya, Taman Sangkaryang ini Taman dulu Sangkaryang nggak seperti ini. Ini makin luas sekarang makin juga, makin luas, makin lebih bagus juga. Sini ada pintu masuknya kayak gapura gitu. Terus Di udah mulai bagian ada depan. namanya kayak Taman Sangkaryang gitu. Iya, terus di depan Sangkaryang ini juga tadinya di samping Bank NTB ini ada apa, kantor Korem ya. Jadi Korem ya, sekarang jadi hotel di sini. Ya. Jadi makin padat sih Kota Mataram di sini. Jadi makin agak-agak sedikit macet. Terus juga di situ di apa namanya sebelum ke Bank NTB-nya itu ada KFC. Dulu kan nggak ada KFC, sekarang udah ada KFC. Jadinya mungkin lebih memudahkan untuk orang-orang kantoran kali ya, Iya, buat makan siang biasa. siang atau biar- makan apa kan bisa lebih mudah aja. Terus juga jalan. Iya, kalau Jalan. masuk ke Kota Mataram ini sekarang bisa ada ciri khas gitu ya, ada ciri khas dari Jalan Nangko sana kita bisa ngelihat di kiri kanan pohon-pohon gedenya itu udah dikasih hiasan tanaman lampu tumbler gitu. Jadi kalau dari sore itu udah dinyalain berarti udah masuk mau masuk wilayah Kota Mataram nih, lampunya udah lumayan rame gitu Terus jalan. juga ada apa sih bola-bola Oh iya, di pinggir bola-bola. jalan, di trotoar gitu, sepanjang trotoar. Iya, bola-bola. Itu yang buat lebih berwarna aja sih jalannya. Ya, nama saya Imam Ahmadi Fauzan, biasa dipanggil Imam. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Mataram, jurusan pertanian. Tempat yang biasa dikunjungi di daerah ini ada Taman Sagalas, seperti tempat kita saat ini, ada rumah bakso, ada Transmart, ada sirkuit. Biasanya sih orang datang untuk rekreasi, main dengan anak, main dengan pacar, kayak pacaran lah ya. Kemudian bisa makan-makan, terus bisa untuk olahraga, karena biasanya di tempat tersebut ada banyak arena olahraga begitu. Ya kalau di daerah ini sih makanan yang saya rekomendasiin itu adalah nasi puyung gitu. Karena di nasi puyung di sini kita tidak harus ke Puyung untuk makan nasi tersebut, tapi bisa di sini dan terjamin murah meriah begitu. Kalau mau sama teman-teman sih biasanya diajak ke rumah bakso atau ke nasi puyung gitu. Karena saya suka makan gitu, jadi pasti diajak ke sana. Kalau yang buat tempat daerah ini berbeda dengan daerah yang lain, itu di sini ada sirkuit. Dulunya sirkuit ini adalah pacuan kuda, kemudian berubah menjadi arena cross, motor cross. Kemudian sekarang diaspal menjadi arena sirkuit. Jadi kalau orang dulu itu naik Selagas pasti dibilang pacuan kuda, tapi orang sekarang kenalnya sirkuit. Kemudian selain itu juga di sini semuanya itu ada gitu. Rumah sakit ada, rumah makan ada mall juga ada Transmart. Dan untuk mencari untuk rekreasi ada taman dan sirkuit itu. Ya, nama saya Syaputra Syahrir, biasanya dipanggil Putra. Alamat tinggal saya di Perumahan Bumi Silaparang Asri, Gunung Sari. Kalau saya kuliah di Telkom University. Kalau tempat yang dikunjungin di sini biasanya ke itu Islamic Center. Karena Islamic Center itu masjid yang paling terkenal di Nusa Tenggara Barat ini dan dia bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan.
Misalnya itu kayak sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan sholat fardu juga bisa. Makanan yang paling enak ya kalau menurut saya itu sate remiga di sini. Itu sudah terkenal sampai seluruh Nusantara akan daging sapinya yang manis dan asin juga. Kalau mau nyobain sate remiga itu ada di daerah utaranya Selaparang, namanya di Jalan Remiga juga. Nama sama nama jalannya juga sama gitu, sama-sama remiga. Itu dia ada tambahan rasa manis dan dia dagingnya tuh empuk sekali dan tebal. Momen yang saya rinduin pas lagi merantau itu palingan pas Car Free Day di Udayana. Karena pas pada Car Free Day tersebut, saya bertemu banyak kenalan dan bisa berkumpul bareng, bisa makan bareng dan olahraga bareng juga. Kalau saya biasanya ke Selaparang itu di Udayana sini, daerah sini, karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Contohnya berolahraga, main skateboard, main basket juga bisa, dan biasanya jogging juga. Hal yang membuat Kecamatan Selaparang berbeda dengan kecamatan yang lain adalah karena di sini bisa disebut sebagai pusatnya Kota Mataram. Di sini banyak kegiatan yang bisa dilakukan seperti olahraga, berbelanja, dan lain-lain. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nabila Putri Kusuma Citra Dewi, biasa dipanggil Abel. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran, Program Studi Farmasi. Di sini ada teman saya. Halo semua, nama saya Ayu Putri Hartono, biasa juga dipanggil Ayu. Sedang berkuliah di Universitas Airlangga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau mau follow Instagram ada di Ayu Hartono 15, ID lainnya Ayu Hartono. Follow, Subscribe. subscribe. Mana nih Bel? Kalau saya pribadi, itu saya biasanya sama keluarga saya khususnya sering banget berkunjung di tempat yang sekarang kita lagi dudukin sama-sama. Itu ada di Pantai Ampenan. Karena kenapa? Selain bisa ngelihat pemandangannya, kita juga bisa sambilan buat nyari kuliner-kuliner, karena di sini kulinernya itu beragam dan harganya terjangkau banget. Selain itu biasanya juga pada saat musimnya biasanya Ampenan itu ada satu tempat khusus untuk jual durian, dan duriannya itu biasanya banyak pedagang ngemper di sana untuk jualan dan kita bisa makan di tempat. Nah guys, dicobain musim durian. Kuliner yang paling enak ya, Wan? Ramayana ngomong. Gak Ramayana, mohon maaf ini. Ya sih, biasanya yang paling terkenal di Ampenan ini banyak. Salah satunya yang paling sering dikunjungi itu Ramayana. Ya walaupun beberapa orang mengatakan itu emang harganya mahal, tapi katanya itu sudah jadi salah satu ikon dia Ampenan itu sendiri. Apalagi katanya es campurnya, katanya. Mantap. Mantap, memang mantap Ramayana. Kalau saya suka banget ada di deket sama Pantai Ampenan ini, di Kampung Arab itu ada nasi kuning yang terkenal, dan biasanya itu setiap pagi tuh rame banget karena selain harganya murah ya memang enak, terus itu lauknya juga beragam, jadi bisa milih gitu. Menurut saya pribadi itu yang bikin Ampenan ini unik itu karena dulu sampai sekarang Ampenan itu masih dibilang sebagai kotanya Mataram, tapi kalau untuk sekarang itu Ampenan itu dibilang kota tuanya Mataram. Jadinya di sini di Ampenan ini banyak banget bangunan-bangunan yang masih dipertahankan wujudnya, masih seperti yang dulu ya, masih bentuknya tuh masih seperti dulu. Jadinya itu salah satu hal yang membuat yang jadi daya tarik bagi orang-orang untuk mengunjungi Ampenan ini. Karena unik sih itu menurut saya, nggak ada lagi di tempat lain. Selain itu yang membuat Ampenan itu sendiri unik sih, walaupun sekarang sudah lumayan langka, dulu banyak banget adanya Cidomo. Jadi Cidomo dan Bemo itu sendiri jadi transportasi. Memang sih mungkin di mana-mana itu jadi transportasi umum. Cuman untuk Ampenan sendiri, untuk tempat persinggahan Cidomonya itu lumayan banyak dan lumayan sering tersebar di mana-mana.
Walaupun sekarang udah digantikan juga sama motor sih, karena lebih efisien. Terus yang buat Ampanan tuh unik, selain tadi katanya kotanya kota tua, jadi isinya juga beberapa lebih banyak mayoritasnya juga orang yang sudah berusia lanjut. Jadi kalau mau mencari-cari orang yang berusia lanjut, carilah di kota Ampanan. Nama saya Elinda Oktalita dan teman saya. Saya Ahmad Meliandi Hamaris, bisa dipanggil Aldi. Ya, kalau buat tempat di sini ya, daerah Panji Tilar sini biasanya kan rata-rata anak-anak kos saja sini. Nah, biasanya tempat-tempat makan murah ini banyak sekali di sini. Ya, bisa di sini bisa dilihat ada tahu gimbal Semarang Pakuir. Jadi di sini kalian bisa pesan, ada banyak menu di sini, ada tahu campur, ada tahu gimbal, bisa pakai jamur, bisa pakai telur, dan di sini juga banyak seperti martabak. Terus kafe-kafe di sini juga banyak seperti. Nah, kalau yang di sini ada dimsum terdekat. Dimsum. Itu banyak aneka rasanya, misalnya ada dimsum ayam, udang, jamur, wortel, sama yang goreng juga ada, sesuai demand aja. Biasanya orang di sini bisa buat nongkrong, bisa buat pergi sama keluarga, bisa juga hangout sama teman-teman. Ayo, kamu. Kalau saya ini ya, letaknya ini pas di depan ballroom Panji Tilar. Nah, itu ada food center, di sana tuh ada banyak makanan yang jual. Kayak dimsum, olahan seafood, terus steak juga ada, sama minuman, dari kopi sampai jus ada. Sama di sini juga di daerah museum, dari sebelah kiri museum ada, menurut saya ada gorengan yang enak di sana. Khasnya di sini sih ya masuk kantong. Kalau buat di sini harganya, kisaran makanannya kalau kalian mau nongkrong. Ya, di sini nasi bungkus menurut saya paling murah dari tempat-tempat lain. Di sini nasi bungkus bisa dapat 5.000, rujak bisa dapat 5.000, harganya pas buat mahasiswa karena di daerah Skarbel ini banyak kampus-kampus. Di sini tempatnya menurut saya lebih aman daripada tempat yang lain. Maksud saya tuh amannya karena di sini amannya itu karena lampu penerangannya di sini. Apa sih maksud saya? Maksud saya kan kalau di daerah Udayana itu kan dia gelap kan. Maksud saya dia lebih rawan di situ. Gimana sih caranya? Ya, apalagi kan sekarang udah ada ini kan, diperketat peraturannya. Iya. Kita orang beraktivitas sampai jam 10 malam. Ya, di sini. Nah, kalau di sini di daerah Panji Tilar khususnya jam 10 itu lampu jalan di depan toko-toko ini udah pada dimatiin semua. Jadi jam 10 kebanyakan udah pada tutup semua. Halo, nama saya Niputu Raina Yudanti, biasanya dipanggil Utu atau Raina. Saya kuliah di Universitas Mataram, jurusan Ilmu Komunikasi, dan sekarang semester 5. Kalau di sekitar Cakra ini biasanya pergi ke tempat makan, biasanya tuh makan lalapan atau makan nasi goreng. Nasi goreng dekat-dekat sini tuh banyak yang enak. Salah satunya itu ada di samping sini. Di sebelah sini ada nasi goreng enak, itu enak sekali sambalnya. Terus habis itu di daerah dekat rumah saya kebetulan ada juga yang jual nasi sambal. Saya nggak tahu siapa sebenarnya penyebutan nama asli menunya itu, tapi biasanya orang bilangnya itu nasi sambal, itu enak. Iya, sebenarnya di Cakra ini tuh biasanya orang-orang taunya itu wilayah pertokoan, karena bisa dilihat sendiri kan banyak sekali toko-toko yang ada di sini, kayak toko emas, terus toko baju, semua toko kayaknya ada di sini gitu kan. Terus kalian juga mau cari mall, ada mall. Kalian juga mau cari pasar banyak di sini. Jadi semuanya itu ada di sini gitu.
Jadi kalau misalnya kita tinggal di Cakra, jadinya gampang mau kemana-mana. Terutama kalau misalnya mau cari kebutuhan sehari-hari tuh sangat-sangat gampang. Kadang-kadang tinggal keluar rumah aja tuh udah bisa ketemu toko. Tuh. Kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang mau tahu, yang suka tentang tempat-tempat yang punya sejarahnya sendiri gitu kan di Cakra, bisa datang ke Mayura, gitu kan? Karena kan di Mayura tuh dulu tuh dikenal ada kerajaan gitu kan. Misalnya juga tempatnya bagus, banyak orang-orang juga di sana latihan nari ada, terus habis itu ada yang olahraga, bisa juga lari-lari sore atau lari-lari pagi. Kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong, tempat nongkrong banyak di sini. Tempat kopi sangat-sangat banyak. Ada Janji Jiwa. Maaf sebutnya. Ada kopi apa ya? Kopi su. Habis itu ada pokoknya banyak sekali tempat kopi. Terus baru juga buka ada di sini namanya tuh apa ya, di dekat MGM tuh ada juga tempat kopi baru. Di sana biasanya banyak orang-orang yang nongkrong di sana. Para anak-anak gaul-gaul gitu. Kalau dari saya sendiri, ingat Cakra, ingat lalapan. Karena banyak sekali dagang-dagang lalapan di sini. Banyak banget kok misalnya kalian keluar dan lihat-lihat di pinggir-pinggir jalan di sekeliling nih, rata-rata tuh banyak dagang lalapan. Bukan lalapan aja tapi nasi Padang juga enak-enak.